Thank you buat Novi dan Ibu Nur. Wih, cantik banget ya Haiko. Halo Nail, selamat ulang tahun. Hai Bunda Judi, selamat ulang tahun, sehat. Di dunia hiburan, pasangan selebriti kerap kali menjadi sorotan, terutama ketika kisah cinta mereka tampak begitu nyata. Siapa tahu kan. Perkenalkan aku Antonio Maria Blanco Junior di sini ya. Ya, perkenalkan saya Cita Braya. Perkenalkan saya Sorangga. Oke, lanjut lagi. Saya Haiko. Saya Zoe. Saya Malis. Salah satunya adalah hubungan yang terjalin antara Rangga Azov dan Haicho van der Vecken. Meskipun mereka berdua sering disibukkan dengan jadwal padat dan kesibukan masing-masing, ada kalanya perasaan rindu itu datang menghampiri, terutama ketika jarak memisahkan mereka. Tapi balik lagi kalau misalnya kayak gitu ya nggak bisa, because that's who you are kan. Iya. Lagi masalah orang suka atau nggak suka urusan mereka. Satu momen yang tak akan terlupakan bagi Azov adalah ketika dia merasakan kerinduan mendalam kepada Haicho. Di tengah kesibukannya, ia merasa ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh sosok Haicho. Dan kali ini, ia memilih cara yang manis untuk mengungkapkan perasaan rindu itu. Pada hari itu, Rangga Azov memutuskan untuk tidak sekadar melanjutkan rutinitas hariannya. Meskipun dia tahu Haicho sedang berada di luar kota untuk syuting, hatinya tak bisa menahan untuk berbicara dengannya. Rindu yang begitu kuat mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Panjang umur, segi sukses. Azov memilih untuk menulis sebuah surat. Surat yang penuh dengan kata-kata tulus dari hati yang terlewatkan dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari mereka. Aku tahu kita berdua sibuk, tapi aku hanya ingin kau tahu, aku sangat merindukanmu. Ada hal-hal yang hanya bisa aku ceritakan padamu, dan rasanya kosong tanpa kamu di sini, tulis Rangga dalam suratnya. Sisanya nggak ada sih, yang paling mental. Ini bikin drama. Ia menyelesaikan tulisan itu dengan sentuhan personal, sebuah janji manis yang hanya mereka yang bisa memahaminya. Setelah menulis surat tersebut, Azov tidak hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Ia tahu betul bagaimana caranya membuat Haicho merasa istimewa. Rangga kemudian meminta sahabat dekatnya untuk membantu mengirimkan surat tersebut melalui kurir langsung ke tempat Haicho menginap. Bukan sekadar surat biasa, tetapi sebuah surat dengan bunga mawar merah yang sudah lama menjadi simbol dari hubungan mereka. Saat Haicho menerima surat itu, ia pun terkejut dan terharu. Rindu yang sama juga terasa di hati Haicho. Surat itu bukan hanya sekadar selembar kertas dengan kata-kata, tapi sebuah cara Azov mengingatkan dirinya bahwa meskipun terpisah oleh jarak, cinta mereka tetap kuat. Tidak lama setelah surat tersebut sampai, Rangga Azov dan Haicho pun melakukan video call. Di sana, keduanya saling berbagi cerita tentang hari-hari yang telah mereka lewati tanpa satu sama lain. Kamu tahu, setiap kali ada momen kosong, aku selalu teringat tentang kita. Ketika aku merasa ada yang hilang, aku tahu itu karena aku sedang merindukanmu, ujar Azov dengan suara yang hampir bergetar. Haicho hanya bisa tersenyum, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. Kebersamaan yang tak terlihat, tapi selalu ada. Meski mereka tidak selalu bersama, kedekatan mereka tetap terasa. Dalam percakapan mereka, ada banyak tawa, tapi juga keheningan yang penuh dengan makna. Mereka sadar bahwa meskipun dunia mereka terpisah oleh jarak, cinta mereka akan selalu menemukan cara untuk kembali bersatu. Aku selalu tahu, tak peduli seberapa jauh jarak memisahkan kita, hati kita tetap dekat, kata Haicho dengan lembut, menyadari betapa pentingnya hubungan ini bagi keduanya. Akhirnya, rindu itu berbuah nyata.
Momen itu membuktikan satu hal, kadang-kadang cinta tidak perlu terlalu banyak kata, tetapi cukup dengan perhatian yang tulus dan cara-cara sederhana yang penuh makna. Surat dari Rangga adalah bukti bahwa meskipun mereka berdua ada di dunia yang begitu berbeda, hati mereka tetap berpadu. Dan kini, setelah melewati rindu yang menggelora, Rangga Azov dan Haicho van der Vecken bersiap menyambut waktu ketika mereka bisa bersama lagi. Tidak hanya melalui layar ponsel atau surat yang dikirimkan dengan penuh harap, tetapi dalam kehidupan nyata yang mereka bangun bersama. Rindu itu bukan hanya tentang jarak. Itu tentang rasa yang selalu ada, meski kita tak selalu berada di satu tempat yang sama, ujar Rangga Azov, dengan senyum yang mengingatkan kita bahwa cinta sejati tak pernah mengenal kata terlambat.